Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian pengembangan mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomuan Siregar. Sebelum saya memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sofia Nirwati Sungguh, NIM 4193311054. Adapun submateri ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga proses pengembangan, yang keempat model-model pengembangan, yang kelima model Tiaga Rajan, yang keenam model EDI, yang ketujuh ada kualitas bahan ajar. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media buku, modul, LKPD atau LAS, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Kemudian ada penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Setidaknya ada prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu pertama prinsip relevansi, di mana menurut Kamus KBBI, arti relevansi berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua ada prinsip konsistensi, yang dimana ketetapan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Yang ketiga ada prinsip kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas, meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk, sementara produk yang butuhkan belum tersedia atau sudah tersedia, tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini, diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik melalui dari tahap merancang, membuat dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Kemudian ada model-model pengembangan, yang pertama model EDI, kedua model Tiaga Rajaan, model Asusware, model Hanafin, model PPSI, model Dig and Carry, dan model CAMP. Pada umumnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh, di mana proses dilakukan secara siklus yang teratur. Yang pertama, proses modul pengembangan 4D diawali dari tahap pendefinisian atau define, kemudian dilakukan proses perancangan atau desain, dan pengembangan. Dan terakhir adalah proses penyebaran. Yang kedua, proses modul AD. Diawali dengan melakukan analisis, kemudian melakukan tahap perancangan dan pengembangan. Setelah itu masuk ke tahap implementasi,
Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Yang ketiga, proses model pengembangan asesor terdiri dari 6 fase, yaitu analis learners, state objective, materials, require learner participation, evaluate and receive, dan atau evaluasi dan revisi. Yang keempat, prosedur model pengembangan Hanafin dan PEG, yaitu terdiri dari fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan implementasi. Adapun prosedur pengembangan oleh Dick dan Carey adalah mengidentifikasi tujuan instruksional, menganalisis tujuan instruksional tersebut, menganalisis karakter siswa dan konteks, merumuskan secara rinci tujuan instruksional khusus, mengembangkan instrumen yang penilaian, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi pembelajaran, dan merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Kemudian ada model tiaga rajaan, di mana 4 tahap yang dimaksud tiaga rajaan, yaitu yang pertama define atau pendefinisian, di mana tujuan ini untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Ada 5 fase yang ditempuh pada tahap ini. Yang pertama, front end analysis, analisis awal ke akhir. Dalam tahap ini dilakukan analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru, mengetahui tingkat kinerja guru. Yang kedua, learner analysis atau analisis siswa. Pada tahap ini mengidentifikasi karakter dari siswa yang akan dihadapi. Karakter yang dimaksud adalah kompetensi dan latar belakang pengalaman siswa, perilaku umum terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, format, dan bahasa. Yang ketiga, task analysis atau analisis tugas, di mana tahap ini dilakukan adalah mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Yang keempat, konsep analisis atau analisis konsep. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki, dan merinci sifat atau ciri-ciri masing-masing konsep. Dan yang kelima yaitu specific instructional objective, menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada desain atau perancangan, di mana tujuan tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada sebelumnya. Terdapat 4 langkah, yaitu pertama, constructing criterion reference test atau menyusun kriteria referensi test. Langkah ini merupakan jembatan yang menghubungkan tahap define dan tahap design. Yang kedua, media selection, pemilihan media. Pemilihan media yang sesuai untuk menyajikan isi dari pembelajaran. Yang ketiga, format selection atau pemilihan format, di mana fase ini sangat terkait dengan pemilihan media sebelumnya. Istilah format pembelajaran sendiri mengacu pada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Sebagai contoh, format visual, format audiovisual, format nonverbal, dan lain-lain. Yang keempat, initial design atau desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar, seperti membaca teks, melakukan wawancara pada personel pendidikan khusus, dan mempraktikkan keterampilan mengajar oleh teman sejawat dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Yang ketiga, develop atau pengembangan.
Tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan harus dipertimbangkan sebagai versi awal sehingga perlu dimodifikasi sehingga diperoleh versi akhir yang efektif. Ada dua langkah tahap ini, yaitu yang pertama, expert appraisal atau penilaian ahli, merupakan teknik untuk memperoleh saran untuk memperbaiki materi. Sejumlah ahli diminta untuk mengevaluasi materi dari sudut pandang pembelajaran dan teknik penyajian. Berdasarkan umpan balik dari ahli ini, draft awal tadi dimodifikasi. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian, keefektifan, kegunaan, dan kualitas teknis. Yang kedua ada developmental testing atau penguji pengembangan. Menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi. Berdasarkan respon, reaksi, dan komentar siswa, materi dapat dimodifikasi. Kemudian yang keempat ada di disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Pada tahap ini dikenal 3 langkah, yaitu validation, testing, packaging, diffusion, dan adoption. Pada langkah validation testing, materi digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, apa kondisi yang bagaimana, berapa banyak yang waktu digunakan. Pada langkah ini, materi juga dibawakan pada pemeriksaan profesional untuk memperoleh pendapatan yang objektif mengenai kecakupan dan relevansinya. Langkah terakhir yang paling penting adalah packaging, diffusion, dan adoption. Meskipun sering diabaikan, dalam hal ini pihak produser dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Usaha yang khusus dibutuhkan untuk menyebarkan materi secara luas pada guru dan siswa, serta mendorong pengabdosian dan penggunaan materi. Kemudian model AD. Salah satu model yang sering digunakan oleh para pengembang bahan ajar adalah model AD, atau Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate, di mana model ini pada awalnya dikenal oleh Reisser dan Molenda pada tahun 1990. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi, di mana kelima tahap ini dilakukan secara siklus seperti yang diilustrasikan pada gambar. Yang pertama ada tahap analisis. Proses analisis diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Yang kedua, tahap desain, di mana tahap desain adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar. Tahap ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan secara sistematis, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran, meraih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, dan mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Yang ketiga ada tahap development. Pada tahap ini adalah proses pengembangan produk yang harus dilakukan berdasarkan hasil tahap desain, di mana pada tahap ini kerangka konseptual direalisasikan menjadi produk yang siap pakai pada tahap implementasi. Adapun hal yang harus diperhatikan pada tahap ini yang pertama, mempersiapkan bahan ajar, merencanakan rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan memvalidasi rancangan pembelajaran. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada pengembangan.
Proses uji coba dapat dilakukan dengan one group protest, pretest, post-test design, di mana teknik ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Yang kelima, tahap evaluasi, di mana yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selera secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kompetensi akhir siswa. Hasil ini berguna untuk memberikan feedback kepada pihak pengembang bahan ajar, model, atau metode. Nah, kemudian ada kualitas bahan ajar. Ritchie dan Nelson dalam Rahman dan Amri tahun 2013 nomor 207 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi validitas, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran harus memiliki kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Dari pendapat ahli dapat disimpulkan selain perlu menunjukkan mutu produk-produk pendidikan dari sudut pandang pengembangan materi pembelajaran, perlu juga mempertimbangkan aspek kualitas untuk dapat digunakan pada rangkaian produk pendidikan yang lebih luas. Pengembangan perangkat pembelajaran dapat mengacu pada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Nah, berikut disajikan indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran, yaitu validitas dan efektivitas sebagai berikut. Yang pertama, validitas. Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk, di mana Acker menyatakan validitas mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni atau ilmu, dan berbagai variasi komponen dari perangkat secara konsisten berkaitan satu sama lain. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah validasi isi dan validitas konstruk. Yang pertama, validasi isi. Menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Yang kedua, validasi konstruk, di mana menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Pada validasi konstruk ini dilakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk memeriksa apakah komponen perangkat yang satu tidak bertentangan dengan komponen yang lain. Yang kedua ada kepraktisan. Pada peneliti ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dari dua indikator, yaitu penilaian ahli atau pakar, dan respon siswa. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana pengguna atau guru dan siswa dan ahli menyadari bahwa perangkat dapat digunakan dan disukai setelah proses intervensi terhadap perangkat yang dikembangkan. Yang ketiga ada keefektifan. Regelut atau dalam Rahmat tahun 2012 nomor 70 berpendapat bahwa aspek yang paling penting dalam keefektifan itu adalah untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori atau model situasi tertentu. Tingkat keefektifan ini menurut biasanya dinyatakan dengan suatu skala numerik yang didasarkan pada kriteria tertentu. Berkaitan dengan keefektifan dalam penelitian pengembangan Acker pada tahun 1999 nomor 10 menyatakan effectiveness refers to the extent that the experience and outcomes with the intervention are consistent with the intended
intended aims. Makna pernyataan ini adalah keefektifan mengacu pada tingkatan bahwa pengalaman dari hasil dan hasil intervensi konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran adalah 1. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 2. Aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang ditetapkan. Dan yang ketiga, respon siswa. Misalnya setidak 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Nah, demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya jika ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan bagi para penonton atau tidak menyenangkan, dapat dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.